Berarti kan kalau gudeg itu kan bikinnya lama. Kenapa? Bikinnya lama. Lama, Mas. Itu yang bikin siapa? Yang bikin tentunya chefnya istri saya, Mas. Istri saya luar biasa, Jogja asli. Tangannya beda, Mas. Dulu pernah didelegasikan ke satu orang, beda, Mas. Suruh buat gitu. Formulanya sama, tapi yang bikinnya beda hasilnya, Mas. Banyak waktu itu komplain, asli. Kan di Sena Media kita juga punya segmen cerita bisnis tuh, Mas. Nah, kita pernah mewawancari salah satu ini, dia jamu, Mas. Jamu di Solo gitu. Nah, sempet cerita kalau ngurusin sertifikat halal gitu katanya sulit. Apa ya, Mas, sulit? Kalau ini, Mas, sertifikat halal tuh cuman buat makanan aja atau apa ada yang lain juga? Nah, ini menarik. Nah, di undang-undang ini ada buat kosmetik nanti di 2026. Oh, berarti ada jasa. Sedang diregulasi kan? Udah ada diregulasi. Sudah. Saya juga bagian dari ikhtiar saya. Saya merasakan sebagai customer mau cari yang halal aja. Iya, Ini. susah. Jadi ada anekdot juga sih, Mas. Benar. Mau cari yang haram aja susah, tapi halal. Ini malah jadi halal gitu. Yang haram aja sekarang udah susah. Iya. Oke, balik lagi di Ngobras. Kali ini kita tebak kita di mana? ibu kota. Kita di Pinggiran ibu kota. Ibu kota. Itu tapi udah beda ini ya, Mas ya? Sudah beda provinsi. Beda provinsi. Kita betul. sekarang ada di Karawang. Jadi kita apa namanya? Roadshow ya, Mas. Touring. Kita roadshow ke Jakarta, kita yang nyamperin tamu-tamunya gitu. Karena luar tamu biasa. yang di Jakarta ini lumayan sibuk ya. Jadi kita samperin aja gitu. Hari ini kita bersama Mas Afif. Halo. Mas Afif Turinda. Jadi kita ke Karawang ini pengen nyicip gudeg sebenarnya, Mas ya. Ya. Gudegnya gudeg Jogja. Gudeg Jogja. Kita dari Solo. Kita dari Solo. Kita ke Karawang gitu. Cuman mau ngetes aja, Mas, sama nggak sih rasanya gitu. Autentik. Nah, itu dia. Autentik. Nah, ngomong soal gudeg ini dari kapan, Mas, bukanya, Mas? Cerita gudeg nih ya. Ah. Nah, jadi cerita gudeg ini kalau ditanya dari kapan, kita buka mulai di 2018. 2018 lumayan ya. Tapi itu dari small pellet gitu ya, dari small piring gitu ya. Jadi pertama itu kan kebetulan istri kan orang Jogja kan asli. Kemudian datang ke rumah bapak di rumah saya gitu, di mertua gitu. Dulu saya tinggal di mertua dulu, nemenin bapak gitu kan. Istri nyiapin gudeg gitu buat bikin bapak, gudeg gitu bikin ya? gudeg. Kemudian enak, kan saudara-saudara nyicipin juga kan, enak. Nah, terus nyoba deh, waktu itu kita ada pandemi kan di 2019 betul 2020 ya. Nah, kita mulai di 2018 mencoba dari tangga ke tangga, kemudian bisa PD-nya itu di 2000 pas mau Covid tuh. Pas awal-awal mau Covid itu. Nah, kita di rumah masih di rumah tuh, tapi sudah masuk ke dunia online. Oh, berarti launch-nya mulai di situ tuh. Di rumah. Di rumah. Okay. Kemudian karena mungkin momentumnya Covid itu banyak yang order gitu. Berarti kita juga udah mulai prepare well. Oh, masakannya mulai diuji juga. Kita juga ngetes berapa lama gitu ya, rasa kesegarannya, freshable-nya. Sampai betul-betul kemasan packagingnya gitu ya, sampai dibuat sedemikian rupa. Nah, itu mulainya sih sebenarnya awal-awal Covid. Kalau startingnya sih baru small ya, saya bilang ya 2018 sudah mulai ke tetangga, saudara dan sebagainya. 2020 itu berarti masuk ke dunia yang culinary dalam tanda kutip, di online kan. Lumayan tuh pergerakan maju sampai Mas ada cerita kita lupa tuh kan, kalau di online itu kan ada jam buka jam tutup ya. Ternyata kita tuh pernah lupa itu buka 24 jam geser. Jam 12 malam, Mas, itu nyala, Mas. Masih buka? Asli. Ada orderan masuk. Nah, terus tapi ini udah tutup. Udah tutup. Di rumah tuh udah tutup. 12 itu yang bangunin tuh bapak. Mas, ada yang ini, ada yang pesen. Ada yang ketok pintu udah. Ada yang ketok pintu udah sampai rumah itu. Si drivernya tuh sampai rumah. Jam 12 malam, Mas. Asli. Itu kelabakan banget, Mas. Terus akhirnya Kita ready. masak.
Jadi si drivernya itu nunggu, tapi kita kasih makan. Sekalian lah Pak. Terus kita chat tolong dong dibantu gitu. Gak enak kan mau cancel juga kita gak enak sama pelanggan gitu. Wah di situ mulai pede kan. Wah banyak juga. Terus nah itu ada orderan. Ada suara. Nah di situ banyak udah mulai menanjak. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari lokasi. Offline. Nah, di situ sudah mulai tuh skala udah masuk besarnya ya. Di online pun sudah besar sih, kita udah masak sekitar 5 kilonan ya per hari, 5 kilonan gudeg udah mulai. Cuman ya namanya namanya jualan ya, pasang surut dan sebagainya. Rata-rata segitu. Kemudian pindah kita offline semakin besar, karyawan pun juga semakin banyak juga waktu itu. Karena posisi waktu itu udah online, nah 2021 udah offline, 2001, 2002, 2023, 3 tahun saya di tempat yang lama sebelum di sini nih. Ini baru nih, tempat yang 3 tahun yang lama tuh, baru di sini baru pindah nih. Nah ternyata di tempat lama itu pertama kali buka itu memang masih naik kan meroket. Kemudian udah tahun ketiga di sana turun karena situasi tetangga kiri kanan space-nya sudah mulai maju ke depan sempit. Jadi mungkin akses parkirnya menjadi susah. Nah, itu juga alasan kami cari tempat yang lain. Terus kemudian saya putuskan cari yang betul-betul dekat dengan penduduk gitu. Waktu itu betul dulu di samping persis jalan raya. Bagus banget dulu. Bagus banget sih. Cuman karena udah menurun karena akses ya, sekali lagi karena akses mungkin salah satunya. Jadi kita putuskan untuk tarik ke agak masuk ke dalam gitu. Tapi di lingkungan perumahan ya itu historicalnya itu Mas. Berarti dari awal bukan di Karawang Mas? Iya, bukan di Karawang. Kamu milihnya di Karawang? Karena waktu itu kita pengen sesuatu. Ceritanya gini Mas, kenapa bukan di Karawang kan? Pertama kali kan saya tadi bilang makan dulu ya sama keluarga. Terus kadang nih Mas, orang-orang Jogja, orang-orang Jawa itu kangen sama kampung halaman. Tapi karena kesibukannya sungguh luar biasa ya di perantauan, kemudian kalau mau makan yang bikin tombol kangen, gudeg Yunaim tuh ada bikin tombol kangen gitu. Filosofinya tagline-nya gitu. Kalau misalnya makan gudeg Yunaim gitu ya, itu tuh bakalan kepikiran langsung ke rumah gitu. Oh, serasa ada di rumah. Oh, serasa saya kembali ke Jogja. Jadi itu tombol kangen gitu. Jadi itu benar-benar kita pengen menghadirkan makanan yang autentik dari kampung halaman dibawa ke perantauan gitu ya, sehingga orang-orang itu bisa tombol kangen gitu loh. Bahasa Jawanya apa sih, bahasa Indonesia tombol kangen tuh mengobati kerinduan kampung halaman. Kan nggak mungkin, ya mungkin sih tiap hari kan nggak mungkin gitu. Aku kangen terus langsung pulang, nggak. Tapi dengan makan itu tuh memori-memori masa lalu itu balik lagi nostalgia gitu. Jadi ada cerita menarik juga di sini nih. Jadi pelanggan tuh banyak kan memang dari perantauan orang Jawa. Secara Karawang itu banyak orang Jawa juga ya. Secara geografis Karawang ini perantauannya banyak kan, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja sama Jawa Timur gitu ya. Dan yang menariknya adalah tempat ini tuh kalau kita ketemu pasti bahasanya bahasa Jawa. Dan ngobrolnya sekitaran Jogja, Solo gitu. Memang benar-benar angen gitu loh. Jadi ngomongnya tuh sekitaran seperti itu. Nah ini jadi nambah seduluran gitu ya. Jadi kalau orang perantauan datang tuh jadi seduluran gitu. Jadi kita kenapa kok harus di Karawang, ya udah yuk kita datangin gitu makanan autentik. Kemudian kita bisa juga bernostalgia gitu sih. Tambah-tambah sedulur lah Mas gitu. Itu sih. Itu yang otentik itu resepnya apa, bahan-bahannya emang juga dari sana? Satu resep, dua bahan. Bahan inti itu saya bawa dari Jogja Mas. Dari Jogja? Asli. Gokil banget. Tapi emang beda, masa kalau kita beli di... Saya jamin Mas. Coba deh ya kompetitor dari yang di Karawang ya. Dan ini kan betul-betul benchmark kami itu dari Jogja. Itu beda Mas. Gula yang dari sini itu, kemudian bawa dari Jogja itu beda.
udah saya coba itu mas. Kebetulan background saya kan R&D ya, research and development di pangan gitu ya. Jadi tahu lah pasti mas. Ada apa namanya? Ada suatu ciri khas dari daerah-daerah apa namanya tanah struktur pertanian itu pasti met. Kalau jenengan beli beras dari Jogja, dari itu yang tumbuh di Jogja sama yang di Klaten itu kemudian tumbuh yang di Jawa Barat itu pasti beda. Makanya ada beras Ciherang, beras Boyolali, beras Delanggu. Nah itu karena memang cita rasanya memang beda gitu. Nah resep intinya itu gudeg itu ya saya coba bawa dari aslinya. Nah, yang dibawa itu yang benar apa namanya betul-betul memorable gitu. Begitu makan, oh iya ya Jogja, ingat ya. Oh ini bener nih. Begitu makan gudeg Yunaim yang ada di Kerawang, oh bener. Ini kayak gudeg gua yang makan di Jogja gitu. Tapi kalau dari awal buka ini, niat untuk buka gudeg ini, niatnya untuk kayak gitu nggak mas? Kayak mengobati kangen orang-orang? Niatnya sih yang pertama kita memang pengen bermanfaat dulu sih mas. Kita nggak ini sih sama narsum gitu. Itu kebermanfaatan sih mas. Saya tuh pengennya satu ketika kita punya usaha itu bukan hanya untuk diri kita sih sebetulnya, niatnya buat orang lain mas. Kalau misalnya dibilang saya kerja nih mas secara profesional itu sudah insya Allah sudah cukup ya. Tapi saya ingin kebermanfaatan ini manfaat gitu. Yaitu tadi ketika manfaatannya saya dari orang gitu begitu kangen gini rasa itu dapat pahala terobati. Kemudian ada juga kalau kita punya ekonominya kuat mas, kita bisa lebih. Zaman sekarang menurut saya ekonomi itu menjadi penting ya, kekuatan ekonomi itu. Jadi bermanfaatan buat orang lain, kemudian kebermanfaatan buat keluarga juga gitu. Nah yang menarik ini mas, kalau buka usaha ini kayak misalnya, ya usaha saya belum besar sih ya, tapi alhamdulillah mas, ya ada kebermanfaatan. Contoh nih mas, di skala kecil kayak saya, kita beli bahan baku, itu tuh menguntungkan banyak pedagang. Itu pertama. Ada saya pedagang nangka muda, ada pedagang gula, ada pedagang krecek. Itu kan banyak mas. Setiap saya ke pasar itu udah kayak saudara gitu lah mas. Tinggal ngambil gimana kabarnya, cerita ini gimana itu satu. Yang kedua ada online mas, ada para driver ojol kan, yang waktu kita dapat orderan, mereka pun dapat orderan, itu kebermanfaatan mas, saling menguntungkan. Yang ketiga untuk juga tentunya ini ya penyaji, partner saya di sini yang menyajikan itu juga dia dapat nafkah buat anak dan istrinya begitu. Nah itu tuh kepuasan batin tersendiri. Walaupun ada satu waktu pas tahun ketiga kemarin tuh babak belur saya sebetulnya mas. Yang pas di sana akhirnya saya memutuskan pindah tuh babak belur ya mas. Gitu, babak belurnya tuh aduh ini udah nggak bisa ngangkat lagi mas. Tapi saya harus bertahan gitu. Kalau hanya tutup aja sih bisa gitu ya. Cuman kan saya harus memikirkan yang lainnya gitu. Gitu. Itu mas. Seru ya. Iya, bermanfaatan. Berarti kan kalau gudeg itu kan bikinnya lama. Kenapa? Bikinnya lama. Lama mas. Itu yang bikin siapa? Yang bikin tentunya chefnya istri saya mas. Istri saya luar biasa, Jogja asli. Tangannya beda mas. Dulu pernah didelegasikan ke satu orang, beda mas. Juru buat gitu. Formulanya sama, tapi yang bikinnya beda hasilnya mas. Banyak waktu itu komplain asli. Tanya Pramono saja saya. Bahan yang sama, ininya sama mas. Tapi ininya beda, yang masak beda. Beda. Hasilnya beda. Itu kalau mau di scale up gimana nanti? Kalau mau di scale up saya sudah bilang. Saya ikut turun. Nah itu ilmu itu diwariskan. Gitu. Saya udah tahu, oh gini, ternyata pakai feeling mas. Kalau masakan nggak pakai yang hatinya lega gitu, tenang, bener mas, nggak percaya. Terus nggak bisa masak. Iya bener. Coba deh. Kenapa? Bener mas, itu harus yang gembira, asli. Harus gembira. Saya nggak percaya. Saya bikin bubur nih, yang bubur kan ada menu selain gudeg. Ada bubur di sini ya, buat ya inovasi lah ya, karena menyesuaikan dengan target market juga. Kalau berbuat bubur, kalau adukannya itu ya nggak ini, itu beda mas hasilnya. Padahal saya menitin loh mas, asli tekstur buburnya tuh beda.
Ini nggak percaya asli mas. Tapi itu akan dibantah oleh orang-orang ilmuwan yang bergerak di bidangnya Mas Apip juga. Dibantah juga ya. Kalau itu kan kalau industri itu kan secara mesin mas. Iya. Secara mesin. Kalau secara mesin kan berarti komponennya sama. Jadi kalau di industri itu ada 4M. Method, material, sama material, sama satu lagi mesin. 4M itu perubahan. Itu pasti harus sama mas. Semua tuh harus sama. Kalau pabrikasi itu by mesin tuh jadi kayak tolak ukur mas. Nah kalau ini kan manual mas mesinnya. Manual kayak diaduk, kayak yang ini. Terus ngelihat nggak variabelnya tuh nggak kuantitatif. Jadi itu kualitatif gitu. Masih pakai insting gitu loh. Kan misalnya gudeg itu kan harus direbus. Airnya kan diukur sama kita nih. Airnya seret. Tapi cara untuk mixingnya, ngaduknya, kapan dia harus ditutup, kapan harus diaduk lagi, gitu menentukan mas. Kan SOP ya? Mas Apip udah bisa? Bisa sekarang. Bisa. Kalau istri bilang pas Mas Apip, oh ini Mas Apip bisa nih, lepas nih. Ya, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya dia. Oh ini udah bisa, bener gitu. Oh ini udah masuk nih. Jadi turunnya tuh gitu. Oh ini kan dikasih tahu deh. Kapan nih kan misalnya ngerebus berapa menit. Itu kan ada SOP-nya kan, berapa menit kan. Ini aduk ya, terus aduknya sampai ini. Nah itu tadi cara ngaduk orang itu beda-beda lah. Di situ lah. Karena komponen bumbunya itu mas, kan satu panci gede mas. Kami sekali masak tuh 5 kilo mas. Itu berapa? Buat beberapa hari gitu ya? Ya enggak, tergantung. Kalau buat beberapa hari, maksudnya enggak buat beberapa hari itu semua sekali, mas, untuk satu kali masak itu untuk yang disajikan. Buat matang gitu. Itu mas, jadi mixingnya lah kalau saya tuh caranya gini, ini harusnya ini dulu gitu. Terus nanti kalau mau bikin cabang, misal cabang luar Karawang. Nah, jadi saya kalau misalnya buat untuk scale up ya, saya sudah punya formula sama istri. Saya kan harus turun. Tadi kan saya bilang, saya harus turun. Jadi kita punya samanya central kitchen mas. Itu yang sekarang juga dilakukan oleh beberapa, bahkan KFC dan McD itu sebenarnya punya central kitchen. Jadi yang udah diantarkan ke outlet itu tuh sudah matang dan setengah matang. Pasti itu mas. Jadi bumbu-bumbu itu kayak pizza dan sebagainya itu udah jadi mas. Jadi tinggal olah goreng kayak gitu di outlet. Sama nanti kalau misalnya gudeg Yunaim juga udah jadi. Sama sekarang kan juga masak di rumah nih kan, outlet sini. Outlet terus ada central kitchen-nya juga. Iya, central kitchen-nya di rumah. Gitu. Itu bisa. Jadi yang quality controlnya sama quality assurance-nya saya dan istri saya. Bahwa menurunkan ilmunya itu tapi oh ini nggak bener nih sambil learning by doing gitu loh. Butuh pengawasannya di situ gitu. Jadi nggak ada isu lah kalau misalnya itu. Jadi kalau buka di Jogja tuh aneh namanya. Bubur gudeg ini juga. Gudeg Yunaim. Asal Karawang, asli Jogja. Lagi jangan Karawang. Jadi bukan pertama bukan di Karawang. Pertama kan Karawang. Cuma kan original handmade-nya kan orang Jogja. Jadi gudeg Yunaim itu ada yang tahu nggak Yunaim itu kenapa? Nah, kenapa sih nggak nanya gudeg Yunaim itu siapa gitu? Apa gitu? Oh udah tahu soalnya nggak tanya. Kamu tahu. Jadi Yunaim itu nama nama istri saya ya, Naimatun Munawaroh gitu. Jadi kenapa sih harus nama kamu? Kalau nama anak saya gitu ya, nama-nama anak saya takutnya di kemudian hari malah jadi bertengkar. Contoh Yuhana gitu, anak saya namanya Hana ya, Yuhana. Nanti anak saya nomor 1 nomor 2 bilang, loh kok ini punya anak aku? Ya udahlah, nama dia aja gitu. Ini harusnya dikasih ini tambahan aja. Enggak, gudeg Yunaim berdiri sejak Yunaim lahir tanggal berapa? Tahun berapa? Ya 89 ya. 89 berarti 90. Tambah 2 tahun lah. Kan berdiri. Berdiri saja. Gudeg Yunaim berdiri sejak. Bukan berdiri usahanya. Orangnya. Iya.
Kan kelihatan mungkin dulu gitu ya. Iya, udah otentik banget ya. Ya sampai itu. Atau kalau mau narik dari resepnya, itu tambah lama lagi. Oh, ibunya. Soalnya turun menurun. Tapi itu berarti dulu sempat punya background itu si istri itu pada mahasiswanya, cerita istri ya, dia tuh buka ini juga, buka warung pas mahasiswanya. Dia memang seneng hobi masak, Mas. Gitu. Jadi dia itu seneng, kebetulan dia tuh memang bener-bener cinta lah sama masakan itu. Nah itu tadi pas pertama kali di rumah pengen ketemu bapak dan mertua, ya pengen menyajikan yang enak dari Jogja apa sih gitu, tombol kangen juga. Nah itu emang backgroundnya dia ahli masak juga sih, chef juga gitu. Tapi ini untuk Yunain udah di Haki? Kalau Haki belum, tapi kalau halal sudah, alhamdulillah. Nah, jadi kenapa? Nah, kenapa Hakinya dulu? Kenapa nggak di Haki? Kalau Haki sih sebetulnya ada rencana. Kenapa nggak dihakikan dulu? Belum sebut aja sih. Mungkin nggak murah, nggak mahal memang. Apa nggak takut? Biasanya orang kan Haki. Iya. Saya sih nggak takut, Mas. Rezeki orang itu sudah tertakar gitu. Nggak itunya, maksudnya namanya dicomot orang gitu loh kan biasanya. Nggak takut lah. Selama ini orang juga punya pengen branding. Lagian saya masih menyadari sih Gudeg Yunaim sih belum go nasional lah ya, masih lokalan lah. Naim artinya apa sih? Naim itu yang kenikmatan. Kalau bahasa Arab gitu ya. Kenikmatan. Jadi bener pas banget gudeg yang nikmat gitu. Nama-nama yang pas itu kan rawan di ini biasanya. Kalau rawan comot ya mungkin betul ya. Ada zaman sekarang tuh gampang banget kan orang pengen ya bolehlah nanti kita hakikan. Tapi yang jelas haki itu kan tidak undang-undang, Mas. Maksudnya untuk privacy. Tapi yang jelas yang halal nih, yang justru yang penting. Kenapa kok haki halal dulu, kenapa haki? Ini udah halal. Ini udah halal. Nah, halal ini sudah diundang-undangkan, Mas. Jadi bahaya kalau misalnya ada yang jualan kayak resto kecil kayak saya tanpa ada halal, itu bisa kena sanksi, Mas. Soalnya udah ada undang-undangnya. Jadi di tanggal 17 Oktober 2024 itu khususnya bagi yang menengah sama atas. Sebenarnya awalnya UMKM juga ini sih, UMKM juga kena di 17 Oktober 2024. 17 Oktober 2024 ini tahun ini nih. 3 hari sebelum pelantikan ya? Ya, ini harus halal semua tuh. Harus halal yang makanan. Nah, tapi kalau UMKM belum siap, jadinya dimundurin. 2025? 2020, saya rasa ada 6 bulan atau 3 bulan, saya lupa. 25 kan ya? 2025 betul, 2025 saya lupa berapa. Nah, terus itu yang menjadi riskan bagi saya gitu ya. Bagi saya, wah ini harus halal gitu. Nah, alhamdulillah sih Gudeg Yunaim sudah halal, jadi saya dalam berusaha pun udah tenang gitu, aman. Customer pun tenang. Customer pun tenang, halal gitu. Jadi kenikmatan bagi orang-orang Islam, wah ini jadi tambah percaya diri ya. Gitu. Itu sih kan banyak kan UMKM yang belum halal kan? Betul. Justru kita harus selangkah lebih maju ya. Sekarang harus mengikuti zaman, mengikuti aturan bahwa yang namanya berusaha itu harus memenuhi klasifikasi perizinan kan. Kami khawatir ketika nanti sudah besar malah jadi tutup karena perizinan kan nggak lucu gitu. Nah, kenapa UMKM lain yang belum halal ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia memang tahu tapi bingung caranya, gitu kan? Atau dia memang nggak tahu nih. Ada dua kemungkinan hanya itu. Kalau dia tahu bingung caranya, nah itu memang dia belum mau belajar lanjut. Sebenarnya informasi ini sudah disampaikan, semuanya halal. Jadi kalau sekarang melihat spanduk-spanduk itu kebanyakan halal. Nih spanduk saya ini, logo saya ini memang sudah resmi, ada nomornya. Jadi kalau yang halal, ada logo halal itu, halal toh itu nggak cukup. Di bawahnya harus ada ID sekian gitu. Jadi ada kemasan saya tuh, ada tuh. Coba lihat. Ya ada tuh kemasan tuh, nih di kemasan. Nah ini nih, ini. Jadi ini nih udah format pemerintah nih. Ini kan halal Indonesia gitu ya. Kalau misalnya halal saja, kalau misalnya di depan ada yang pinggir, ada yang portrait, ada yang landscape.
kalau tidak ada nomor ID-nya, itu tuh berarti dia belum terdaftar. Jadi itu cuman nempel aja gitu. Jadi yang resmi itu kalau betul-betul sudah punya sertifikat halal pasti dicantumkan nomornya. Gitu. Jadi menarik nih. Iya, iya. Mas ini kan Mas Afif yang kita tahu punya background ini juga. Tadi Mas Afif juga sempat bilang beliau adalah seorang R&D di makanan, pabrik makanan. Terus profesional. Di perusahaan ini juga senior project manager di salah satu perusahaan yang mengurusi halal, sertifikat dan keamanan pangan, safety food safety system. Benar. Makanya Mas Afif mau ngasih banget nih. Alhamdulillah nih. Berarti ini bisa dibikin sendiri dong Mas? Sorry. Kalau dibikin sendiri pasti semua orang bisa bikin Mas. Cuman yang mahal tuh nomornya. Ya kan bikin nomornya juga. Nomornya kan dari pemerintah Mas, sudah terdaftar. Jadi bisa dicek tuh di web tuh bisa dicek. Contoh deh buka halal BPJPH gitu ya. Kan yang menerbitkan sertifikasi itu sekarang adalah negara. Bukan MUI berarti. Bukan. Dulu MUI. Dari awal pas logo ganti itu ya. Iya, udah lama. Sudah. Logonya dulu kan hijau. Yang kita ketahui hijau ya. Hijau itu dari LPPOM MUI tuh. Dari LPPOM MUI. Nah, kalau yang sekarang itu tuh ungu, yang gambarnya dulu sempat bilang ada wayang, katanya begitu, ada wayang kan yang katanya kok beda banget gitu. Itu yang diterbitkan oleh negara resmi. Nah, negara BPJPH itu ini ada ID nomornya. Nah itu diterbitkan nomornya terregistrasi Mas. Jadi bisa dicek tuh nomor saya itu. Nah itu yang mahal. Yang mahal tuh maksudnya orang itu nggak sembarangan. Nempelin halal dan masukin nomor gitu. Karena terregistrasi, bisa dicek di web. Tapi ngurusnya susah nggak? Ngurusnya susah nggak Mas? Jadi kan di Sena Media kita juga punya segmen cerita bisnis tuh Mas. Nah, kita pernah mewawancari salah satu ini, dia jamu Mas. Jamu di Solo gitu. Nah sempet cerita kalau ngurusin sertifikat halal gitu katanya sulit. Apa ya Mas sulit? Gini betul ya, ada beberapa kita harus lihat dari view-nya dari mana gitu ya. Kalau dibilang sulit, ada beberapa partnya yang sulit Mas. Contoh halal itu kan traceability ya Mas, penelusuran. Melakukan penelusuran bahwa barang yang digunakan tidak hanya barang digunakan, barang material atau prosesnya itu harus tertelusur asal muasalnya dari mana. Nah itu ya yang dibilang sulit itu adalah sulit untuk memvalidasi, untuk mencari material-materialnya atau prosesnya. Nah itu kan diuji semua, ditanyakan oleh auditor pada saat audit gitu. Nah misalnya contoh nih daging, ada misalnya suatu restoran kayak saya udah ada ayam. Dulu ceritanya. Nih ayam nih, ini saya sertifikasi ayam nih. Ayamnya ini ngambil dari mana gitu ya. Ayamnya ini ngambil dari mana? Ayamnya ini udah halal apa belum? Pak, pasti pertanyaannya begitu tuh. Ini ayamnya udah halal apa belum? Kalau misalnya dijawabnya sudah halal, sudah pasti kan semua orang pelaku usaha ditanya ayamnya halal, halal. Pasti auditor tanya apakah sudah tersertifikasi halal. Nah itu susah tuh. Kalau misalnya, waduh belum Bu, soalnya saya nggak tahu. Misalnya saya jawabannya nggak tahu. Terus ngambilnya dari mana Bu? Dari pasar. Coba ditanyakan dulu di pasar udah halal belum? Waduh, nggak tahu Mas. Nah kalau pas begitu ditanya nanti coba tanyakan. Nah pas ditanyakan ternyata pedagang pun nggak punya sertifikat halalnya. Nah itu yang agak sulit. Nah kalau misalnya saya beli, ya pasti saya beli ke orang distributor daging ayam yang dia sudah punya sertifikat halal. Nah biasanya pelaku usaha itu tidak semua punya channel distribusi ayam, daging sapi yang bersertifikat halal atau klasifikasi yang udah halal nih, tapi klasifikasi material kerasanya itu tuh berbeda gitu. Bisa loh Mas, ada orang yang merasa gini, oh nggak bisa saya langsung substitusi. Kan harusnya gini, misalnya bikin kue ya, ada 10 bahan. 10 bahan, 9 bahannya itu sudah tersertifikasi halal. Tinggal satu yang belum tersertifikasi halal. Logikanya yang belum tersertifikasi halal itu
banyak dong barang material sejenis gantinya. Itu tuh kalau di R&D Mas, begitu nanti disubstitusi walaupun namanya sama, itu bisa jadi tesnya berbeda Mas. Nah itu yang agak sulitnya begitu Mas. Tapi kalau untuk prosesnya itu mudah sih. Maka kalau misalnya paling mudah lagi ya bisa hubungi saya sih Mas. Dia konsultan ya, konsultan. Iya. Nah, saya tuh kan menangani banyak klien ya dari skala mikro sampai dengan skala besar. Alhamdulillah besok kan kita ke Singapura nih untuk skala besar gitu. Jadi yang paling terpenting adalah yang menurut saya ini kata kunci nih, ini daging, ini kata orang daging. Kalau mau menguruskan perizinan dan sertifikasi lainnya, gitu ya perizinan, pastikan persyaratan dasarnya itu kita harus mengerti dulu. Pertama mengerti persyaratan dasar untuk melakukan misalnya haki, itu kan harus tahu dulu. Kita cari banyak informasi. Nah kebanyakan orang itu nggak mau ribet kayak begitu Mas. Cari tahu dulu. Yang kedua dimengerti. Setelah dimengerti, prepare as well. Dikumpulin tuh semua tuh, sehingga betul-betul comply. Baru kita ajukan sodor. Nah, yang selama ini orang submit padahal belum lengkap, belum semuanya. Jadinya tertolak. Nah, itu yang biar orang buat sulit. Karena orang nggak mau prepare as well. Gitu, Mas. Nah, saya bantuin orang yang begitu. Orang nggak ngerti itu harus ngapain gitu kan. Nah baru kita tahu kan caranya begini, jalannya begini. Bahkan kan kalau di agama kita di Islam itu kan dulu Abdurrahman bin Auf itu kan dia kan mau cari pasar dulu kan. Tunjukkanlah saya pasar. Itu maknanya tuh banyak Mas, besar. Oh dia tuh cari market, dia cari ini, dia pengen tahu ini gitu. Dia tuh prepare as well itu tuh Mas. Dipengerti dulu, dipahami, baru dijalankan. Ini jadi gitu. Dan prosesnya semua begitu. Kadang orang sertifikasi halal, ya ayo daftar, ikut, gitu ya. daftar aja. Habis itu tolak. Tolak pertama nggak apa-apa Mas. Tolak kedua, ketiga kan orang jengkel. Padahal memang susah ya. Aduh susah gitu. Iya. Nah, padahal nggak gitu. Sama kayak belajar, kayak kita ke SIM kan. SIM kan kita udah tahu nih persyaratannya apa. Nah kadang orang nggak mau prepare as well tuh, nggak mau lihat tutorial kayak gimana gitu. Sebenarnya tiap hari kan kita ngendarai kan, karena dia males lika-likunya aja. Jadi itu sih yang menurut saya. Tapi ya pemerintah bikin kayak gitu memberatkan UMKM nggak sih sebenarnya? Kenapa harus? Sebenarnya pemerintah sudah hadir sih, cuman memang ada dua sisi ya Mas ya. Satu, pemerintah hadir sudah melewati sertifikasi halal sehati ya. Sehati. Untuk sehati itu free Mas. Self declare. Jadi itu apa? Aplikasi? Programnya pemerintah, 1 juta sertifikasi halal. Itu dibuka. Nah masalahnya informasi itu nggak turun betul-betul ke informasinya gitu. Dan orang nggak tahu nih. Oh tahu sehati tapi ya itu tadi. Gimana sih cara apply-nya dan sebagainya gitu. Nah di situ sih sebenarnya dia ada kemudahan yang diberikan pemerintah, cuma karena memang nggak sampai message-nya, delivery message-nya nggak sampai. Nah itu yang pertama, itu upaya ya. Yang kedua, saya rasa sih tidak memberatkan Mas, tidak memberatkan selagi catatan saya, selagi kesiapan daripada rantai perhalalannya itu ready. Nah sekarang ini nggak ready juga, banyak rumah potong hewan, rumah susah potong banget tahu bayangin. Susah gitu. Nah itu Mas, itu yang jadi mereka juga mengakui. Saya baru bertemu dengan salah satu salah satu orang yang penting di BPJPH. Dia juga merasakan itu, Mas. Ya Mas, betul ada tempat pelelangan unggas TPU, rumah potong hewan, rumah potong ayam, rumah potong unggas yang memang belum merata gitu sih. Itu sih salah satu kendalanya gitu. Cuman memang di sini kita juga harus bantu ya, kayak para pengusaha ini rencana kedepannya juga saya mau buka penggilingan nih Mas, penggilingan daging dan lain sebagainya, untuk bantu juga para UMKM gitu. Berarti nanti bakalan UMKM itu nyari bahan baku, nyari sumber ayam atau daging itu
benar-benar harus yang udah sertifikasi halal biar dia bisa dapat halalnya itu. Betul. Ya? Karena yang pertama kali untuk proses apply-nya itu kan material dulu nih, dicek materialnya. Misalnya gudeg Yunaim gitu ya, dicek outletnya. Kamu jualan apa aja? Ada ayam menunya, ada apa, ada nangka dan sebagainya. Kalau nangka sih nggak masuk kritis ya mas, ada klasifikasinya karena dari tumbuhan, tidak ada proses pengolahan. Misalnya buah-buahan, jeruk yang kayak gitu-gitu, yang betul-betul natural itu tidak secara syariah kan tidak di ini. Tapi kalau misalnya hewan, daging kan harus sendiri, kecuali ikan ya. Ikan kan beda, bukan hewan. Nah kan kalau kita nyembelihnya tidak dengan nama Allah, ya kan, itu kan juga menjadi haram kan. Asal hewannya halal, tapi karena tidak disembelih dengan nama Allah, karena di ayat itu dijelaskan seperti itu, jadi haram kan. Nah pertanyaan yang kedua, untuk belum sampai situ tuh dengan Bismillah. Nah matinya pun harus dilihat. Iya dong. Saya dulu kuliah nih, saya dulu kuliah S2. Kemudian saya juga dulu pernah bekerja di RPA. Saya buka RPA dengan salah satu dosen saya. RPA nih, rumah potong ayam dulu saya bilangnya. Sekarang RPU ngomongnya rumah potong unggas. Jadi matinya hewan itu tuh harusnya benar-benar disembelih, potong, sempurna. Kadang orang yang kalau misalnya di yang tempat-tempat biasa ya, mohon maaf ya, saya lihat betul slide buang, itu matinya tuh di air panas, mas, belum mati itu tuh. Kita tuh nggak tahu. Sekarat terus dimasukin. Belum, ya bisa jadi ada yang udah mati, tapi ya saya berkeyakinan itu matinya tidak sempurna dan matinya karena bukan disembelih, tapi karena dimasukin ke air panas, baru langsung digituin. Nah itu juga titik kritis mas, gitu. Pun begitu dengan sapi kan, cara nyembelihnya itu nggak gini kan mas, kalau sapi itu nggak sosok gitu, enggak tuh. Jaring tarik gini, Bismillahirrahmanirrahim, gitu mas. Sekali gitu. Ini ya. Betul. Terus itu bagaimana caranya ini mas? Nah itu ada namanya uji kompetensi, dinamain juleha. Juru sembelih halal. Jadi orang singkatan seru ya. Juleha ya. Jadi kasih singkatan seru mas. Ini yang kasih singkatan tuh siapa sih mas? Enggak tahu tuh. Juleha, juru sembelih halal. Juleha itu orangnya MUI, orangnya apa? Semua orang bisa jadi juleha, tapi dia training dulu, training, terus dia diuji kompetensinya. Nyembelih beneran tuh mas. Berarti punya sertifikasi juga, maksudnya dia punya penyembelih halal. Betul. Oke. Penyembelih halal. Jadi dia uji dulu nih sama ahli jagalnya, ahli MUI-nya, dilihat nanti hasilnya, diuji gitu, zret gitu. Berarti RWU harus punya juleha itu? Betul. Betul. Salah satu untuk menghadirkan RPH dan RPU itu, salah satunya ada tempatnya yang halus halal, sanitasi dan sebagainya. Yang kedua itu ada jagalnya yang harus juleha itu terkompetensi. Jagalnya yang harus sudah punya sertifikasi kompetensi kayak SIM lah ya. Ya gitu loh. Jadi itu benar-benar ahli itu ya, benar-benar keahlian gitu. Misal nih, mie ayam di pinggir jalan tuh. Itu kan banyak banget. Terus gimana? Saya berpikirnya juga sama kan. Jadi kalau kita lihat secara kehati-hatian, kita harus milih-milih ya mas. Kalau kehati-hatian, kalau misalnya iya, kalau misalnya tahu gitu ya, kayak saya nih, saya juga milih-milih nih halal apa enggak. Tapi kalau misalnya orang yang biasa kan, yang tahunya ya udah halal gitu ya, pokoknya tidak mengandung babi ya halal, gitu. Karena dia nggak tahu proses di belakangnya. Ya kan, simple dong, orang mau beli mie ayam ya bilang bismillah, kita makan bismillah. Kan sesuatu syariat itu ketika kita tidak tahu itu, syariat kan nggak ada halal. Cuman kan bagi orang yang harus menelaah lebih jauh, itu kan masih mikir juga mas, gitu. Berarti gitu mas, intinya sih gitu sih. Ya dulu tuh kekhawatirannya begitu. Kemudian yang terjadi di lapangan adalah penggilingan yang saya ada beberapa penelitian, bisa dilihat penelitiannya di daerah Jogja, di daerah Solo. Ada penelitian salah satu dosen, dia uji bakso itu ada beberapa yang terkontaminasi
babi. Zat-zat babi itu ada lewat DNA, dia tes DNA gitu. Gitu sih. Jadi ada kekhawatiran penggilingan itu tercampur pada saat menggiling gitu. Kita kan nggak tahu. Nah itu yang khawatiran. Berarti itu ya, Pak. Pemerintah itu juga kayak makan buah si malakama gitu ya. Maksudnya Ya. dia ingin melindungi rakyatnya, ibaratnya kan melindungi warganya yang muslim dengan makanan-makanan halal. Tapi juga dia mikirin UMKM ini juga ya. Iya. Ya itu berproses sih, betul sih. Tapi kan kita harus berproses menjadi yang lebih baik ya. Itu harus kita setuju lah. Kita harus setuju itu. Makanya halal ini kan kalau saya bilang tuh ada dua, Mas. Saat ini ya ada dua. Halal yang memang betul-betul ingin menjalankan sesuai dengan syariatnya, atau halal dalam konteks ini hanya bisnis saja. Bisnis saja. Jadi gini, contoh nih, kalau untuk menjalankan syariat, kalau saya sudah memilih. Jadi sertifikat, poin dari sertifikat halal apa sih? Itu tergantung dua view ya Mas. Kalau saya view-nya benar-benar menjalankan syariat. Jadi yang pertama paling kuat adalah komitmen dan tanggung jawab Mas. Di sertifikat sistem jaminan produk halal itu komitmen dan tanggung jawab. Karena begitu disertifikasi kan auditor datang cuma setahun sekali kan, atau inspeksi atau sidak dan sebagainya. Nah kita kan auditor nggak pernah tahu. Begitu pada saat dilihat dan dijudge itu halal. Tapi kan pasca itu kan kita never know ya. Jadi nggak pernah tahu lah. Who knows juga kan ada pelaku usaha yang dalam tanda kutip lagi itu kita nggak pernah tahu kan. Dan itu sabodo. Itu kan terserah dia lah. Nah makanya kalau misalnya dilihat secara syariat dia akan memegang tuh Mas. Tetap gue pengen halal ya udah gue komitmen halal. Gitu kan. Itu kan. Tapi kalau orang yang secara bisnis udahlah, yang penting halal dulu, udah halal kan, nanti kalau ada audit ya kita ganti lagi dan lain sebagainya kan, bisa juga gitu sih Mas. Tapi bagi pelanggan kalau sudah terhalal ya udah, kita juga nggak usah tanya-tanya lagi Mas. Selesai tanggung jawab. Selesai tanggung jawab betul. Kita udah halal ya udah, kita nggak usah nanya Pak produknya nanti diganti nggak gitu kan? Nggak usah, kan? Gitu aja sih gitu. Simpelnya gitu. Pemerintah kan pengen menghadirkan ke keamanan buat muslimnya. Cuman memang di balik itu semua banyak cerita sih. Cuma ketika sudah ada stempel halal udah bukan urusan konsumen lagi gitu. Itu kembalikan lagi gitu. Tapi ya ini kan kita di sini ya, maksudnya itu bisa beli nggak sih sertifikat? Nggak bisa Mas. Nggak bisa. Karena kayak izin. Setahu saya yang izin itu yang saya tangani. Kalau ada permintaan sih ada Mas, tapi saya nggak mau Mas. Bukan masalahnya. Bukan. Kalau secara negara saya yakin masih susah sih karena bordernya masih banyak sih. Tapi sih nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu. Saya fair-fairan aja saya nggak tahu. Tapi selaku menurut saya sistemnya udah bagus sih, udah bagus gitu. Jadi beruntung ya bagi orang yang beli di Indonesia ya. Kalau itu benar-benar halal, benar-benar terterapkan gitu ya. Betul, kalau terterapkan sih seneng sih Mas. Jadi baldatun thoriyatun wa ghafurur rahim gitu ya. Kita nilai halalan thayyiban. Tapi kalau di luar itu ada nggak? Ada di Singapura, ada MUIS, ada Malaysia, ada Jakim, ada. Ada ya? Ada. Semua punya Mas. Cuman kalau di semua tuh banyak negara juga sama sih mensertifikasi halal. Gitu. Kalau ini Mas, sertifikat halal tuh cuman buat makanan aja atau apa ada yang lain juga? Nah, ini menarik. Nah, di undang-undang ini ada buat kosmetik nanti di 2026. Berarti ada jasa. Sudah diregulasi kan? Udah ada diregulasi. Sudah. Di undang-undang sistem jaminan halal di tahun 2014 nomor 333 kalau nggak salah itu ada tuh barang gunaan, makanan dan minuman, jasa, termasuk nanti pakaian, barang gunaan tuh maksudnya logistik. Ini sekarang lagi rame logistik Mas. Ini di TikTok banyak yang jual make up. Nah kemarin ada yang lagi rame tuh Mas. Ada yang ini katanya pakai nggak halal. Kosmetik sih banyak ya. Itu hubungan dengan halal kan. Kalau kosmetik kan walaupun bukan dimakan tapi untuk berwudu ya, taharah ya, bersuci ya. Gitu. Itu sih kosmetik. Farmasi juga harus kan halal untuk konsumsi. Berarti halal itu nanti mungkin akan jadi mirip-mirip universal. BPOM gitu ya? Mungkin universal, betul. Universal.
Jadi bersifat universal sih. Nah, penerapannya sampai mana entah ya. Kita lihat setelah tanggal 17 Oktober ya. Kan udah mundur kan ya. Semua semua pengusaha sekarang wait and see, tapi bagi yang nggak mau wait and see, halal itu menjadi value juga sih. Iya. Gitu sih. Termasuk di gudeg Yunaim ini ya. Oh iya, value ini Mas. Bagi saya halal ini bukan hanya bisnis ya. Tadi kan saya bilang bisnis. Saya intinya ya udahlah, kita juga ingin memberikan kenyamanan juga bagi customer saya gitu. Even bukan bukan muslim ya, non muslim itu sebetulnya juga ada loh yang dia tidak mengkonsumsi alkohol atau babi, ada juga loh yang dia juga senang dengan halal gitu. Kalau saya kemarin ke China juga sama. Berarti kalau kayak gitu banyak yang dulu kan, bukan cuma muslim aja. Ya, ada beberapa agama di luar non muslim yang kepercayaan lah ya. Iya. Yang dia tidak daging juga. Gitu. Ada beberapa gitu. Tapi kan yang jelas kita bisa memilih kan sebagai customer, maksudnya customer yang pengen nggak halal juga sudah tahu ini halal kan gitu ya. Betul. Itu sih jadi outputnya nanti tergantung customer itu sendiri sih. Iya. Nah, cuman kan kita sebagai penjual atau pedagang ataupun misalnya pengusaha harus memberikan yang terbaik kan bagi konsumen gitu. Jadi ya hukum dagang kembalikan lagi ke konsumen gitu sih. Ya mungkin kayak Bepom kan juga udah lama kan, kita sebagai customer kan akhirnya juga mau milih barang yang Bepom atau enggak kan juga kembali ke kita kan. Aku mending di pinggir jalan juga gitu. Gitu. Akhirnya kayak gitu mungkin ya. Tapi yang menarik, halal itu nanti bakalan lebih menjadi tren loh Mas. Karena di dunia ini udah mulai halal industri ini udah mulai berkembang. Contoh edukasi di kita udah semakin tinggi nih Mas. Anak saya udah kalau mau makan itu udah pilih-pilih Mas. Ada halalnya apa enggak gitu. Gitu sih. Uminya istri saya ngomong ya kalau mau makan ya cari yang ada logo halalnya gitu. Itu sih. Jadi mungkin kedepannya juga prediksi saya halal akan menjadi universal sih. Ya will sih kita lihat. Gitu. Kalau ini bagi teman-teman pengusaha makanan yang pengen daftar atau pengen dapat sertifikat halal, apa sih nanti yang harus disiapkan itu? Yang pertama saya sarankan buka di website dulu BPJPH ya. BPJPH Badan Jaminan Produk Halal. Itu tulis aja lah, banyak di situ. Nah, di situ ada persyaratan yang salah satu yang paling gampang itu pertama NIB. Jadi harus NIB lagi. Betul. Jadi saya juga udah punya NIB. Harus punya NIB. Pajak. NPWP jelas, gitu. Yang kayak begitu. Itu syarat border awal. Terus nanti siapin menunya apa atau apa yang mau disertifikasi halal produknya gitu. Setelah produknya pasti dilihat ingredients-nya. Terus dilihat manualnya. Manual prosedur. Nanti ada prosedur penyimpanan, SOP dan lain sebagainya. Itu dituliskan di dalam manual, di dalam buku lah gitu. Di dalam buku kita harus nyiapin itu. Ya setelah habis itu sudah selesai, semua siapin prosedur, ingredients-nya, invoice-nya, pembelian, kwitansi nggak boleh dibuang dulu, harus ada rekaman, evidence-nya. Terus sertifikat halal tentunya, kalau beli itu yang harus ber-SH gitu. Wow. Gitu sih. Ya lumayan sih, ya agak makanya butuh konsultan makanya ya. Ya enggak juga. Kalau yang enggak pengen ribet pasti gandeng konsultan. Kalau enggak mau ribet pasti gandeng konsultan. Kalau sendiri ngerjain sendiri itu berapa lama prosesnya Mas? Kira-kira? Kalau rata-rata tuh 3 bulan lah ya. 3 bulan itu paling cepat atau paling ya standar lah. Standar. Kalau paling cepet sih 2 bulan. Itu daftarnya di mana? Kalau sendiri di BPJPH. Ada di online. Tiap daerah itu online. Online. Tiap daerah? Setiap daerah ada. Nanti ada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nanti kita milih banyak sih. Ada ITB, ada MUI, ada Sukopindo, Supplier Indonesia, banyak. LPH-nya kita bisa milih Lembaga Pemeriksa Halal. Nanti mereka datang untuk audit. Setelah audit ada temuan atau tidak ada temuan. Kalau tidak ada temuan ya berarti dinyatakan
halal, kalau misalnya ada temuan ya harus ada tindakan perbaikan. Gitu. Itu berarti online daftarnya? Online, semua online. Biaya sih ada biaya pendaftaran. Kalau untuk UMKM sih nggak mahal ya Mas. Ada di situ sih. Saya waktu itu sih pakai yang pemerintah gratis. Gitu. Kalau misalnya pelaku usaha besar itu ada 12.500.000 pelaku usaha besar. 12. Tapi kan sertifikatnya seumur hidup Mas. Iya. Kalau ini Yunaim dulu. Iya, ini saya free. Ada Sehati. Yang Sehati. Tapi sekarang udah hilang saat itu. Masih ada. Bagi UMKM bisa tuh, masih skalanya kecil ya. Tapi kalau misalnya skalanya besar baru susah. Penting itu tuh ya sertifikat halal ya. Dulu aku jujur nggak aware banget Mas. Jadi kayak yang case tadi mie ayam gitu. Ya pokoknya nggak ada babi aja ya udah. Aku ya udah makan aman gitu. Iya, sampai sekarang. Iya, kayak itu sampai sekarang deh. Iya, makanya kalau kita misalnya ya saya pun juga sama ya Mas, kalau mendadak kalau misalnya nggak bisa ada pilihan, no choice gitu ya. Ya apa boleh buat kan bismillah gitu kan. Soalnya kan ini juga saya juga bagian dari ikhtiar saya. Saya merasakan sebagai customer mau cari yang halal aja. Ini jadi ada anekdot juga sih Mas. Benar. Mau cari yang haram aja susah, tapi ini malah jadi halal gitu. Yang haram aja sekarang udah susah. Ada cerita-cerita lucu kalau misalnya kita ngurusin sertifikat halal gitu. Ya ketawa-ketawa aja lah gitu lah. Ya mungkin bagi UMKM yang nggak ini dia menilainya dari yang ribet urusnya terus harus ini juga kesusahan juga ya kalau belum terbuka gitu ya. Belum terbuka itu ya itu kan tadi banyak anekdot yang kayak begitu. Kadang lucu juga Mas. Tanpa halal juga gue udah laku gitu. Iya kan? Ngapain gitu. Ngapain ribut-ribut lah gitu. Jadi kadang kalau orang udah nggak mau terbuka, kemudian merasa udah settle gitu. Itu sih ya udah gitu. Nanti ada lagi yang nentuin haram kan dari atas. Lu siapa? Bukan boleh gitu. Ada yang gitu nggak? Ada pasti ya. Emang kamu tahu ini mau kayak gimana? Ribet amat tuh mau makan. Kan gitu kan? Cuma bismillah aja udah selesai. Kan gitu sih. Ribet amat tuh lu gitu. Udah makan aja bismillah gitu. Kan kita juga nggak tahu kan gitu biasanya gitu. Pakai dalil nggak tahunya itu. Nggak tahu, lupa, nggak tahu, lupa. Saya kan memang di kita kan Islam itu harus secara kafah ya, secara menyeluruh gitu. Jadi nggak boleh berhenti. Kita tuh berilmu tuh nggak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus mencari tahu dan kita nggak boleh. Saya nggak mau cari tahu itu nggak boleh sebenarnya. Dia harus tahu, harus nggak mau tahu itu kita nggak boleh. Itu masalahnya. Harus tahu, harus. Apakah kamu tidak berpikir kan ayatnya begitu? Semakin tahu semakin ribet ya udah. Udah tahu aja deh. Nggak tahu aja deh. Jadi susahnya emang orang berilmu tuh harus sangat hati-hati sih. Kalau kita lihat sana, ya supaya bersih mungkin ya, supaya bersih gitu. Tapi anyway itu halal lah. Halal. Ya, itu ya. Itu dulu. Nah, buat teman-teman yang pengen karena berhubungan ini budak Yunaim ini halal, sudah punya sertifikat halal, teman-teman boleh mampir ke sini di jalan apa Mas? Boleh Mas dikasih tahu teman-teman. Ini di Kelari di CKM ya. Orang Karawang bilangnya CKM. Citra Kebun Mas gitu. Di Kondang, di Jalan Pesantren. Dekat Sumarekon. Dekat Sumarekon. Iya. Jadi orang Sumarekon tuh sering juga datang ke sini nih. Tapi yang paling menarik dari budak Yunaim itu paling menarik kalau mau mesen jauh gitu ya dari beberapa kota. Kita bisa ada package frozen. Jadi kita kirim selama dia ada jaringan Paxel. Kita bisa kirim. Paling terjauh kita sudah kirim Surabaya, sama kita sudah kirim ke Sumatera. Aman Mas. Sumatera berarti Kalimantan oke. Ya, 3 hari. Soalnya kita 3 hari masih satelitnya masih oke. Tapi kan rantainya dingin di Paxel. Itu yang pertama, jaringannya untuk yang kedua, bagi kolega-kolega misalnya Mas punya teman di Kerawang nih, pengen ngasih gift, ngasih ini lewat Gojek aja bisa Mas. Pesennya tuh lewat Solo, kirimin ke orang Karawang bisa Mas. Bisa. Kalau ada teman di Kerawang nih, Masnya Mas Bayu, Mas Firda nih,
gue mau ngasih gudeg nih, pengen, tapi gue ada di Solo, ada di Surabaya, ada dimanapun. Selagi itu bisa Gojek, kirimin aja mas, bisa. Gitu. GoFood ya, gitu sih. Praktis ya. Itu maksudnya juga ada kalau bagi teman-teman yang di luar sana. Maksudnya ada. Tenang. Orang Jogja yang kangen Jogja. Yang kangen Jogja, kangen masakannya. Masakan Jogja. Tapi ini enak banget tadi kita udah nyobain. Enggak beneran. Enggak beres masih nih. Tadi udah ya. Aku sebenarnya enggak makan gudeg. Enggak makan gudegnya itu mas. Aku enggak makan. Enggak suka maksudnya. Enggak suka karena serius demi Allah mas. Tapi pengen nyoba. Tadi habis kan? Iya, karena penasaran. Tapi enak. Habis kan tadi kan? Masuk. Berarti bisa direkomendasikan. Bisa dong. Ini jujur nih. Iya jujur. Kita nggak enak bilang nggak enak mas. Aku tadi nanya-nanya gimana kalau mau scale up tuh mungkin nanti bisa buka Solo, nanti kita bisa sama gitu. Bisa. Insya Allah bisa sih. Aku udah bikin di Solo. Ini gimana? Ini asli kita udah bisa. Bahkan kemarin ada salah satu investor ya. Saya sudah memikirkan begitu sih. Ini gudeg ini kalau misalnya masih belum ini konsep gudeg itu kan autentik mas. Pengennya benar-benar suasana. Saya sudah mikir ada pendoponya. Jadi benar-benar ke homey. Iya. Jadi benar-benar keluarga banget lah, family banget gitu loh. Nah itu benar-benar harus terbuka sih. Kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya rumah nenek. Berasa rumah nenek gitu. Jadi oke, kalau konsepnya nggak kayak yang ya ini masih kecil lah. Insya Allah saya masih punya bayangan dengan istri saya tuh itu bisa gede. Kita kayak di pohon gazebo gitu, kayak di pohon kita bikinnya pengen konsep kayak gitu. Udah itu mantep itu mas. Bukan di Jogja, bukan di Solo apa? Gudeg Solo. Gudeg Jogja Solo. Itu sih. Tapi ya memang challenge-nya banyak ya mas, termasuk cost buat. Ya, tapi bagi sebagian orang pun kalau misalnya itu cita rasanya oke sih nggak masalah. Harganya nggak mahal kok mas. Harganya nggak mahal. Nah kalau buka di Solo sama tetap sama nggak mas harganya? Pasti kita mengikuti kompetitor dengan yang sampingnya dong, nggak bisa harga dengan di sini pasti mengikuti sana. Tapi insya Allah bahan itu kita bisa nggak akan berubah gitu. Bahan yang cita rasa resep itu udah kunci itu mas, pakem. Jadi pasti kita ngejar quantity lah. Kalau misalnya harganya low, kita kejar quantity. Kalau misalnya high di situ udah gudegnya high P ya udah alhamdulillah gitu. Oke, teman-teman, kita habis ini mau makan lagi. ini nggak ada ininya loh, padahal tadi kosong banget. Iya. Ada kopi harus ada sih nanti. Ada nih bagus. Itu udah air putih. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Itu tadi dia ya, kita bahas seberapa penting gudeg Yunaim. Seberapa penting ini sertifikat halal dengan UMKM itu. Buat teman-teman cerita bisnis boleh disimak dari awal tadi sampai kelar. Penting banget teman-teman UMKM kita. Gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Mas Afif. Thank you juga Mas Boy. Terima kasih sudah mau direpotkan. Ya, enggak apa-apa. Sudah repot-repot masak loh. Ini baunya aja dah. Ya, makanya dari tadi mau bilang ini nih, bau Jogja memang beneran. Jadi kita mau makan dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya, bye-bye.